kita melihat banyak ruangan untuk pemain-pemain di pasar seperti Indonesia. Namun yang bisa saya katakan adalah karena konsumen semakin picky, semakin dimanjakan dengan platform ini, saya nggak yakin banyak pemain bisa survive. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan co-founder Karo, Aditya Lesmana. Hai Adit, apa kabar? Oke, selamat siang Yeni. Terima kasih sudah host nih. Terima kasih juga sudah bersedia untuk kita wawancara ya. Dan bright orange color-nya Karo tuh ini banget ya, signature style banget ya. Yes, too bad this is the old edition. The new one got the big Karo logo here, but I couldn't find it. Oke Adit, sebelum kita dive in ke topik kita hari ini, mungkin Adit bisa share singkat saja, Karo itu apa sih? Singkatnya, Karo adalah marketplace mobil bekas terbesar di Southeast Asia. Melalui Karo, kita memberikan sebuah platform yang memudahkan orang-orang untuk menjual dan membeli mobil mereka. Seperti kita ketahui, marketplace mobil bekas di Southeast Asia, di Asia Tenggara ini tergolong lumayan tradisional. Jadi kita sebagai foundersnya Karo waktu itu 2015-2016 mikir ini sesuatu hal yang kita bisa disrupt menggunakan teknologi. Jadi Karo itu sebagai platform teknologi membantu orang menjual dan membeli mobil, dan at the same time sekarang membantu orang untuk memiliki mobil. Jadi produknya bukan cuma sekedar jual beli, tapi juga garansi, akses ke pendanaan dan sebagainya. Oke. Kalau kita lihat pandemi ini kan cukup mengganggu sebagian besar bisnis termasuk mungkin Karo ya. Bisa di-share nggak, Dit, seberapa besar sih impact pandemi untuk pertumbuhan bisnis Karo? Selama 2020 tidak dapat dinafikan itu pandemi ini beneran impact-nya kerasa banget di kita. Jadi kita tahu kalau Karo itu adalah sebuah, walaupun kita bilang marketplace, kita sebenarnya dalam mendirikan ekosistem. Dimana ketika saat pandemi itu ekosistem mobil bekas atau market mobil bekas itu terdampak dengan sangat dalam hal COVID. Partner kita, mitra kita, showroom mobil bekas yang biasa membeli mobil melalui platform Karo tidak dapat menjual mobil mereka. Kenapa? Karena pendanaan itu sudah susah didapat. Dan konsumen yang hendak membeli mobil bekas juga ataupun hendak menjual merasa kesulitan atau merasa nggak nyaman ketika hendak membeli mobil di kala pandemi. Mereka takut terkena virus, terkena penyakit. Juga di same time mereka merasa bahwa karena suatu ketidakpastian yang terjadi karena pandemi, pembelian mobil itu bukan sesuatu yang menjadi luxury yang harus didapat, necessary, benar sekali. Tapi itu cuma terjadi pada 1-2 bulan pertama. Dan ini juga menjadikan kita sebagai pecutan lah, di mana kita menjadikan, ternyata banyak proses-proses kita, walaupun kita bilang kita perusahaan teknologi, amat tergantung pada offline. Jadi, waktu dulu kita selalu bilang kita tuh online and offline, O2O marketplace kan. Tapi dari sisi offline itu lebih banyak. Jadi melalui pandemi kita belajar, apa yang kita bisa lakukan untuk lebih banyak meng-automate proses-proses kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk menggunakan teknologi lebih terintegrasi dengan user experience kita menjual dan membeli mobil. Dan subsequently setelah pandemi ini juga membuat kita lebih efisien. Dulu kita pikir, kita bisa melakukan banyak hal, tapi melalui pandemi kita juga melihat, sebenarnya yang kita harus memfokuskan pada otomasi dan sebagainya. Dan sentimen market juga tergolong bagus, terutama di Asia Tenggara. Setelah berapa bulan mengalami pandemi, mereka sadar pandemi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Kalau mau dibilang namanya new normal kan. Jadi kebutuhan mobil itu pasti selalu ada, apalagi di Indonesia, di mana kepemilikan mobil itu berapa ya? Di bawah dari 10% dari populasi yang punya, 70 dari 1.000 orang punya mobil. Dan keadaan public transport juga nggak bagus-bagus amat dibandingkan negara lain. Jadi ya mau pandemi manapun, demand pasti masih selalu ada. Dan saat Karo yang sudah bertransformasi, terus menambah feature-feature, teknologi, dan sebagainya, kita dapat menangkap kebutuhan pasar tersebut. Jadi selama berapa bulan terakhir, kita lihat hasil nyata apa yang kita lakukan selama di pandemi tersebut. Ketika
pandemi menghantam, kita melihat lebih banyak orang berani membeli mobil secara online. Kita bahkan melihat situs Karo, contohnya ya, di mana kita mencoba memberikan pengalaman penjual mobil secara online, menunjukkan kualitas mobil, memberikan harga yang jelas, menunjukkan kondisi mobil yang telah dicek selalu melalui 150 inspeksi, dan memberikan juga garansi dan jaminan uang kembali 7 hari kalau ada bekas tabrak dan bekas tabrak banjir dan sebagainya. Dan ini membuktikan bahwa pasar mobil bekas setelah pandemi mungkin akan lebih exciting daripada sebelum pandemi. Contohnya ya, selama berapa bulan terakhir kita melihat tren di mana orang-orang di luar Jakarta, konsumen di luar Jakarta, membeli mobil yang kita tawarkan di Karo di Jakarta tanpa melihat mobil sama sekali. Mereka cuma dari website, melakukan virtual tour, melakukan dengan salesman kita, dan langsung membeli di Semarang, dan kita antarkan langsung ke lokasi mereka. Mereka tinggal jalan, test drive, nggak ada masalah, sesuai dikatakan di jaminan Karo. Mereka jalan. Itu di Semarang, itu juga selama beberapa bulan terakhir, kita juga eksperimen menjual, bahkan di kota-kota luar Jawa, seperti di Makassar. I think kota terjauh yang kita jual di mana ya? Di daerah Jawa Timur, dan juga di Papua, Timika. Wow. Kita sempat menjual mobil ke sana satu, nggak banyak sih, tapi kan itu membuktikan bahwa pasar mobil bekas online itu adalah masa depan. Dan kita di Karo siaplah untuk memberikan kontribusi kita dalam membangun pasar ini. Oke. Kalau kita lihat kan, Karo kemarin baru saja meluncurkan Automal ya, Automal Point ya. Seperti apa responnya, Dit? Karena peluncuran ini kan dilakukan pada saat pandemi. Apakah sekarang ketika keadaannya sudah mulai menurun meskipun pandemi masih ada, orang sudah banyak yang datang untuk melihat galeri dari Karo, atau lebih banyak online Adit melihat? Masih lebih banyak online? Konsep yang kita tawarkan di Karo adalah menghadirkan pengalaman membeli mobil bekas secara online, didukung dengan infrastruktur offline. Jadi begitu kita mulai dengan bisnis retail sekitar pertengahan 2020, waktu tengah-tengah pandemi ya, kita mulai dengan sebuah showroom besar di daerah Harapan Indah, kapasitas sekitar 300 mobil. Jadi waktu kita pertama kali buka, kita pikir adalah kalau orang lihat showroom mobil bekas, mereka perlu suatu rasa percaya. Jadi kita sebenarnya membuat showroom itu juga terpaksa, karena kita ingin menunjukkan kepada pasar, kepada masyarakat Indonesia bahwa kita tuh bukan penjual mobil abal-abal. Kita ada di sini for long term, dan kita reputable. Jadi kita membentuk toko yang besar itu di sana. Kemudian penjualan terjadi seperti Bu Yeni bilang, kita menjual melalui online, dan customer datang secara offline untuk cuma ngecek last minute dan langsung jalan. Dan kita mencoba konsep baru, Automo Point, di mana kita lihat daripada kita membuka showroom dengan footprint besar, dapatkah kita melakukan showroom di mana footprintnya kecil-kecil, jadi nggak terlalu besar, tapi didukung lebih banyak oleh infrastruktur digital. Jadi salesman-nya dapat menunjukkan semua inventory, semua unit kendaraan yang dijual di Karo melalui tablet yang mereka ada di depan customer. Jadi istilahnya, daripada kamu ke showroom yang cuma ada 4 mobil, 5 mobil, kau bisa datang ke Karo atau Automo Point, kau dapat mengerti bagaimana Karo actually menjual mobil, ratusan mobil, melalui katalog digital. Dan begitu customer sudah siap membeli, mereka dapat menjadwalkan test drive, ada di rumah mereka, ataupun di Automo Point terdekat. Secara result, itu lumayan menggembirakan ya. Jadi, dulu tesis awalnya adalah untuk menjual mobil bekas ya, kamu harus mendirikan showroom dengan mobil yang banyak, biar orang bisa datang. Tapi kita bandingkan penjualan antara showroom besar kita di Harapan Indah dengan showroom yang tidak ada mobil sama sekali di Automo Point, yang mobilnya datang kalau dipesan doang. Tingkat penjualannya sama sebenarnya. Jadi kita bisa membuktikan satu hal, bahwa masyarakat Indonesia sudah siap untuk membeli mobil melalui pengalaman digital, online dan offline. Apalagi saat pandemi ini, kayaknya orang lebih ingin
menggunakan kendaraan sendiri ya dibandingkan harus berbagi ya. Apakah salah satu fenomena itu atau behavior itu yang menjadi pendukung pertumbuhan bisnis Karo karena pandemi merubah kebiasaan dan semakin banyak orang udah mulai bisa mengadopsi digital, lebih tech savvy gitu, Dit? Definitely. Kebutuhan mobil, seperti saya bilang sebelumnya, itu selalu ada, apalagi di Indonesia kan. Kalau diorang, oke lah, naik kereta agak desir-desiran mungkin masih bisa. Dan sekarang ada keinginan untuk memiliki mobil pribadi. Dan juga memiliki mobil secara cepat, now kan. Dan jangan lupa masyarakat yang kita target adalah masyarakat yang lebih muda, lebih tech savvy. Jadi sebenarnya ini cocok dengan bisnis Karo untuk mentransformasi pasar mobil bekas melalui teknologi untuk mentarget masyarakat yang tech savvy juga. Jadi ini terus tentu saja membantu, definitely. Tapi menurut saya masih banyak yang kita bisa lakukan. Tidak hanya masyarakat tech savvy, kita sebenarnya ingin mentarget semua orang. Dari asalkan mereka bisa beli mobil dan nyetir ya. Kalau enggak agak bahaya di jalan. Tapi lebih banyak penjualan atau pembelian sih di Karo saat ini? Tergantung bagaimana dilihatnya ya. Jadi kita sebagai platform adalah kita memberikan semua pilihan yang semua opsi untuk customer. Jadi customer bawa mobil mau jual, kita bisa jualkan. Customer mau beli mobil, kita ada mobil untuk dijual. Jadi bisnis kita di Indonesia sebenarnya ada dua. Bisnis utama ya. Bisnis pertama adalah ketika orang hendak menjual mobil, kita akan membantu mereka untuk menjualkannya ke partner-partner kita di seluruh Indonesia. Ini adalah showroom mobil bekas. Jadi kita juga membantu UKM-UKM untuk mendapatkan inventory mobil bekas yang berkualitas untuk dapat mereka jual lagi. Tentu saja dari sebagian mobil tersebut ada yang kita beli sendiri. Maksudnya kita ambil dari inventory Karo, kita rekondisi, kita pastikan mobil ini mendapatkan garansi dan jaminan kualitas tertinggi dari Karo. Ini mobilnya mungkin top 5%, top 10% dari market. Jadi mobil yang dijual di Karo sebenarnya adalah mobil-mobil pilihan. Kemudian kita masukkan, dan ini adalah mobil yang kita tawarkan ke end user. Jadi ini jadi dari sisi penjualan, memang customer yang menjual mobil pasti lebih banyak. Tapi yang membeli mobil juga banyak juga. Jadi saya tidak komplain sih. Jadi tidak hanya peer-to-peer aja ya, sesama penjual dan pembeli, tapi Karo juga melakukan kurasi untuk mobil-mobil tertentu ya, yang kualitasnya nggak kalah bagus ya gitu ya? Yes, jadi kalau Bu Yani lihat ke website karo.id, itu semua mobil-mobil terbaik yang kita temukan di pasar saat ini. Yang kita juga melakukan rekondisi, kita memberikan jaminan kualitas, inspeksi 150 titik, garansi 7 hari, maksudnya garansi bebas tabrak, bebas banjir, atau uang kembali dalam 7 hari. Kemudian kita akan memberikan juga garansi mesin dan transmisi hingga 6 bulan. Dan ini kita, untuk menyediakan hal ini, kita berpartner dengan perusahaan teknologi terkemuka, Chong'an, yang juga sebagai partner teknologi kita dalam menyediakan asuransi ini. Dit, soal kompetitor dan berbagai macam layanan serupa lainnya kan saat ini banyak nih di Indonesia ya, bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari asing ya. Di sisi lain, tren car sharing nih Dit, yang mereka menyebutnya P2P car sharing juga mulai banyak nih Dit, dan didominasi oleh platform asing. Gimana nih Karo bisa berkompetisi sehat dan bisa tampil lebih unggul menghadapi kompetitor ini? Car sharing ini maksudnya seperti Grab ya, Bu? Ya, jadi kayak mereka, kayak saya punya mobil, mau dipinjam sama orang gitu. Jadi dia bisa ngambil mobil saya. Itu sekarang lagi tren di Daily Social sempat nulis ada 4 platform saat ini di Indonesia. Apakah itu jadi saingannya Karo atau so far bukan saingan sama sekali? Saya pikir semakin banyak opsi yang dimiliki oleh konsumen itu lebih baik. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, saya tidak merasa ini merupakan kompetitor kita. Kenapa? Karena Karo adalah platform yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memiliki mobil. Jadi ini beda dengan misalnya seperti Grab. Grab kan platform yang memberikan kemudahan untuk orang sharing mobil atau mendapatkan akses buat jalan-jalan. So mereka fokus ke bagian utility. Sedangkan Karo adalah bagian ownership. Dan ini ownership mobil adalah sesuatu yang berbeda.
dibandingkan seperti car sharing atau apa. Karena ini target marketnya beda. Kedua adalah market Indonesia itu masih besar sekali, kalau boleh dibilang. Jadi saya pikir ya udahlah, kalau pakai banyak opsi ya makin bagus. Saya pun juga sering juga pakai Grab kan, karena semakin banyak opsi makin bagus. Dan kita pikir ngapain gitu anggap sebagai kompetitor. Bahkan kita tahu bahwa platform seperti yang car sharing itu membutuhkan mobil-mobil. Seperti saya bilang kan, malah jadi collab ya? Iya, bisa collab. Jadi misalnya mobil yang nggak dijual, dapat dijual ke showroom mobil bekas contohnya, mungkin bisa dijual ke platform tersebut yang menyediakan sharing mobil. Jadi mungkin utility-nya bisa lebih tinggi. Itu yang kita bisa bayangkan betapa banyak potensi yang bisa dilakukan di Indonesia sendiri. Bayangkan, kepemilikan mobil cuma 70 dari 1000. Public transport nggak bagus-bagus amat. Saya pikir semakin banyak pesaing semakin bagus. Bahkan bertahun-tahun ada perusahaan besar, ATPM besar, bahkan ATPM baru, itu pun juga belum bisa bikin seperti di Amerika lah, 900 mobil per 1000 orang, nggak ada kan. Kedepannya nih, Adit ngelihat seperti apa sih tren marketplace used car di Indonesia? Apakah makin banyak jumlahnya atau only the good ones yang akan survive organically? Kayak platform-platform seperti Karo atau beberapa platform lainnya yang sekarang juga lagi banyak ya bermunculan. Akan lebih banyak platform seperti Karo atau mungkin hanya beberapa saja yang unggul ke depannya? Wah, untuk masa depan sebenarnya agak susah ya diprediksi. Kita kan tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu cuma rencana kan. Tapi yang kalau saya bisa bilang adalah pasar market mobil bekas atau kepemilikan mobil di Indonesia akan semakin lebih menarik. Konsumen akan lebih banyak diberikan pilihan yang dapat mereka gunakan kan, dari car sharing kalau mereka masih niat sharing, atau mungkin mobil bekas, mobil baru, sampai juga mobil bekas berkualitas kalau mereka hendak misalnya mencari sesuatu yang value for money. Misalnya ketika keluarga pertama besar dan sebagainya, kita melihat banyak ruangan untuk pemain-pemain di pasar seperti Indonesia. Namun yang bisa saya katakan adalah karena konsumen semakin picky, semakin dimanjakan dengan platform ini, saya nggak yakin banyak pemain bisa survive karena hal tersebut. Kan jangan lupa, jual beli mobil, pasar mobil adalah ujung-ujungnya adalah pasar tentang kepercayaan. Ini bukan cuma saya beli t-shirt 50.000 di marketplace hijau, marketplace orange. Enggak, kita beli mobil 200 juta, 300 juta. Ini merupakan pembelian yang kalau kebanyakan orang ini pengeluaran terbesar kedua setelah rumah. Jadi yes, makin banyak pemain, tapi jangan lupa pemain tersebut harus menjadi lebih harus up the standard. Mereka nggak bisa lagi, aku buka toko sekarang, 3 bulan lagi saya hilang, hore, untung, nggak ada lagi. Melalui online tersebut, melalui mix antara experience penjualan dan pembelian digital dengan offline, konsumen akan semakin selektif, konsumen akan semakin dimanjakan, dan itulah yang akan membuat para pemain ini harus up their game. Nggak cuma bisa bilang, saya cuma jual mobil, kalau rusak ya urusanmu. Nggak ada. Jadi saya bisa yakin akan ada platform besar datang, dan juga ada juga pemain-pemain kecil juga ada, termasuk di kota-kota niche player pasti selalu ada. Dan tapi yang pasti untuk konsumen ini merupakan sesuatu yang menarik lah untuk di Indonesia selama 5-10 tahun ke depan. Dengan banyaknya berita funding untuk platform seperti Karo dan lainnya membuktikan kalau model bisnis ini tervalidasi dan menguntungkan gitu ya. Artinya trust dari investor pun sudah mulai banyak diterima ya oleh platform seperti Karo ya. Benar sekali. Kita berterima kasih untuk banyaknya dukungan dari investor buat Karo, ataupun juga itu memvalidasi bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya merupakan ke arah yang benar. Walaupun saya bilang, kita mungkin nggak perfect amat, kita masih banyak yang bisa diimprove. Tapi dengan dukungan tersebut, kita yakin kita berada pada arah yang benar. Dan juga
membuktikan bahwa ini sebenarnya market yang salah satu yang belum terdisrupt hingga sekarang. Betul. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Sehingga kalau nyari-nyari mobil nggak harus ngelihat iklan baris lagi atau di mana gitu kan ya. Sekarang cukup platform seperti Karo gitu kan ya. Tinggal sell, tinggal buy. Ada opsi gitu ya. Opsi, dan opsinya menjadi semakin bagus. Jadi orang nggak bisa bilang, oh ini kan baris, sekarang kamu di website nggak cukup. Websitemu harus ada misalnya 100 foto, dan websitemu harus ada hasil inspeksi. Kalau bisa 3D model, saya cek. Dan juga karena orang semakin tech savvy dan semakin malas keluar rumah, platform ini akan selalu terus ada. Oke. Terima kasih Adi, dan sukses buat Karo. Kita tunggu lagi ya berita-berita terbaru dari Karo selanjutnya, dan selamat bekerja kembali ya, Dit ya. Oke, terima kasih Bu Yani. Oke, bye.